Halo, selamat pagi Ibu Kepala. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Ibu Kepala, saya mau perlu dari Ibu Kepala. Tidak apa-apa kan? Tidak apa. Saya mau melakukan tanya jawab terkait dengan uh, beberapa hal yang mungkin selama ini dialami di sekolah yang dilakukan oleh Ibu Kepala sendiri. Yang pertama, bagaimana Ibu Kepala mungkin selama di sekolah ini adakah beberapa kasus yang membuat Ibu Kepala itu sangat dilematis? Kasus siswa atau kasus guru? Kasus siswa saja. Iya. Kita fokusnya ke siswa. Saya biasanya tahu kalau ada dilema ketika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi saya. Pribadi siswa maksudnya, seperti kasus siswa terlambat tetapi punya niat tinggi untuk datang ke sekolah, tapi tetap masuk sekolah seperti itu. Bisa juga siswa berkelahi karena hal sepele dan sebagainya. Begitu Mama Kepala. Jadi begini, selama ini bagaimana ketika menemui kasus-kasus seperti itu, bagaimana Ibu Kepala menjalankan pengambilan keputusan sekolah, khususnya sekolahnya Ibu Kepala ini, terutama dalam menangani dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang biasa saya lakukan itu, saya mengajak beberapa orang dari tim pimpinan dan pengelola sekolah untuk berdiskusi. Kemudian kami pertimbangkan dari semua sisi masalah dan dampaknya sebelum membuat keputusan. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil, itu tentunya untuk kepentingan bersama. Jadi Mama Kepala, poin itu adalah ketika dalam kasus-kasus seperti itu adalah diskusi untuk menemukan solusi. Nah, begini Mama Kepala, langkah-langkah atau prosedur apa, seperti apa yang kemudian biasanya Mama Kepala lakukan selama ini di sekolah? Yang pertama itu biasanya mengumpulkan informasi dulu. Setelah itu identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian pertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Jadi dampaknya apa? Setelah itu diskusi dengan tim, kemudian ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut dan buat rencana untuk melaksanakan keputusan. Baik, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala anggap itu sangat efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus yang seperti tadi Ibu sampaikan, siswa yang terlambat. Baik, yang paling efektif itu biasanya melibatkan orang dalam proses keputusan, berbagai orang dalam mengambil keputusan, kemudian berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan. Juga mengikuti prosedur yang ada di sekolah dan memastikan semua keputusan itu sesuai dengan prinsip dan aturan di sekolah ketika memanusiakan manusia. Betul, itu adalah kolaborasi ya antara semua pihak, yaitu khususnya adalah warga sekolah ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan tersendiri yang dialami oleh Ibu Kepala terkait dengan pengambilan keputusan khususnya yang kasus-kasus tadi? Itu tantangan itu termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, kemudian tekanan dari luar, itu tantangan, kemudian ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat, dan seimbang. Kemudian kadang sulit untuk membuat keputusan yang bisa diterima semua pihak. Apakah Ibu Kepala memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus yang khususnya dilema etika, khususnya yang mungkin tempat, memiliki sebuah jadwal yang jelas dalam penyelesaian kasus-kasus itu?
saya tidak punya jadwal tetap, tetapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin, sambil memastikan semua langkah yang diambil itu harus dengan hati-hati. Kemudian biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggang waktu untuk setiap langkah yang harus diambil itu, tetapi tetap fleksibel jika situasi berubah. Ibu Kepala luar biasa ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepala khususnya dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang seperti tadi disebutkan? Itu yang pertama, dukungan dari tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas dan membantu. Terkadang saya juga melibatkan konsultan atau mediator dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan, dukungan, dan keterlibatan seluruh warga sekolah. Juga memudahkan proses keputusan. Luar biasa ya Ibu Kepala. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu Kepala tadi, pembelajaran apa yang mungkin Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan khususnya di dalam etika tadi? Saya belajar bahwa komunikasi, keterbukaan itu sangat penting dalam mengambil keputusan. Saya juga belajar bahwa untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Luar biasa Ibu Kepala. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Hari ini saya berada di lokasi Sekolah Dasar SDK Wenahat. Dalam rangka saya akan mewawancarai Mama Kepala Ibu Oliva Funan SPD SD terkait dengan kasus-kasus yang mungkin sering terjadi di SDK Wenahat. Selamat pagi Mama Kepala. Selamat pagi Pak Betus. Apakah Mama Kepala bisa meluangkan waktu mungkin kira-kira 10 sampai 20 menit untuk saya wawancarai terkait dengan pembagian pengalaman Ibu yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang selalu dilematis di dalam penanganan kasus itu. Ibu bisa berbagi pengalaman sedikit kan? Bisa. Kalau begitu mungkin kita mulai sudah kan pertanyaan. Oke. Selama ini bagaimana Ibu Kepala dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, selama ini saya saat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya selalu berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat, dengan melihat kebenarannya yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya, lalu musyawarah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah disepakati bersama. Luar biasa, berarti bahwa ketika ada persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah, selalu mengidentifikasi, selalu melihat semua persoalan itu baru diselesaikan. Ibu Kepala, mungkin adakah kasus yang sangat spesifik yang biasanya terjadi di sekolah ini? Ya, biasanya ada itu contoh siswa datang terlambat ke sekolah. Oh, siswa datang terlambat sekolah. Baik, selama ini bagaimana Ibu Kepala menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus, salah satunya itu adalah siswa yang sering datang terlambat sekolah, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Memang menjadi dilema bagi seorang pemimpin untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar, tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama, tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat
biasa ya Pak Kepala. Baik, pertanyaan berikut, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa dilakukan oleh Ibu Kepala selama ini di dalam menghadapi situasi seperti itu? Ya, jadi sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, dengan mencari fakta-fakta, pemanggilan yang bersangkutan, koordinasi dengan pihak terkait, komunikasi bersama staf serta guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Luar biasa, berarti komunikasi itu adalah utama ya, Ya. di dalam ketika menemukan persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah. Hal-hal apa saja Ibu Kepala yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus nilai matematika seperti yang tadi itu? Jadi hal-hal yang menurut saya efektif bahwa keputusan yang saya ambil adalah melakukan konferensi internal dengan guru lain. Kolaborasi ya, kolaborasi dengan oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan nilai matematika, tantangan yang selama ini dihadapi? Ya, jadi tantangan saya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak pejabat sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebijakan sekolah terkait dengan turut campurnya pihak-pihak lain. Oh, luar biasa ya. Yang berikut ya, apakah Ibu Kepala dalam penanganan kasus-kasus seperti tadi itu punya jadwal tidak? Iya, punya jadwal. Punya jadwal. Ya. Baik, Ibu Kepala. Apakah ada faktor-faktoran atau mungkin seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepala di dalam pengambilan keputusan jika menghadapi kasus-kasus yang membuat Ibu Kepala sangat dilematis? Jadi faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah koordinasi yang baik dengan tim seperti wakil atau staf guru, komite, orang tua murid, serta peraturan yang berlaku atau yang sudah disepakati bersama. Luar biasa ya Ibu Kepala. Jadi kolaborasi antara komite, terus staf guru, terus dengan wali murid itu menjadi kunci utama di dalam menyelesaikan setiap persoalan. Baik Ibu Kepala, pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu Kepala petik dari pengalaman itu di dalam pengambilan keputusan yang bernuansa dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam pengambilan keputusan adalah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua pihak agar pengambilan keputusan akhirnya yang diambil sesuai sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid. Luar biasa. Berarti komunikasi. Ya. Komunikasi itu adalah kunci utama dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Ibu sudah luangkan dan saya sudah wawancara Ibu. Ibu sudah berbagi pengalaman yang baik. Semoga ini juga menjadi pengalaman untuk nanti saya bisa gunakan di dalam action. Halo, selamat pagi. Hari ini saya berada di Sekolah Dasar Negeri Mobam. Dalam rangka saya mau mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mobam terkait dengan kasus-kasus yang mungkin sering didapati di sekolah. Selamat pagi Ibu Kepala. Selamat pagi. Apakah Ibu bisa meluangkan waktunya sebentar, mungkin kira-kira 10 atau 15 menit untuk saya wawancarai terkait dengan pengalaman Ibu Kepala dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan terkait dengan mungkin ada kasus-kasus yang selama ini terjadi di sekolah. Mohon waktunya Ibu ya.
bisa. Pokoknya begini Bu, wawancara ini tujuannya adalah saya ingin belajar dari Ibu akan hal-hal baik yang selama ini Ibu jumpai, terus Ibu sudah menangani dengan baik. Terima kasih ya Ibu sudah bersedia untuk saya wawancara ya. Selama ini bagaimana Ibu Kepala dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Adakah? Ada. Saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Seperti kasus siswa terlambat tapi punya niat tinggi untuk melakukan atau melaksanakan pembelajaran di sekolah. Atau bisa juga siswa berkelahi karena hal sepele dan lain sebagainya. Mungkin masalah yang sangat urgen sering terjadi di sekolah. Itu perkelahian di sekolah. Oh, jadi yang pernah terjadi adalah kasus perkelahian siswa ya Bu? Ya. Apa yang menjadi